Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah dengan NIM B7421954, Prodi Manajemen Dakwah kelas D2. Nama saya Putri Rahmadiah dengan NIM B74219056. Pertanyaannya, apa manfaat kita dan masyarakat umum mempelajari ilmu perilaku konsumen? Jadi manfaatnya itu agar kita dapat mengendalikan emosional kita, karena terkadang kita dituntut untuk bersabar dalam mengantri, seperti itu. Manfaat masyarakat sendiri dalam mempelajari ilmu perilaku konsumen itu adalah untuk memahami perilaku konsumen itu sendiri, dimana kan konsumen itu sebagai orang yang mengkonsumsi, sebagai orang yang mengeluarkan uang, dan juga sebagai orang yang menghabiskan. Apa sih manfaat masyarakat dalam mempelajari ilmu perilaku konsumen? Menurut saya, manfaat dari mempelajari ilmu perilaku konsumen untuk kita adalah agar kita dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen dan membuat nyaman konsumen agar kita dapat memberikan kesan yang Apa impian yang saya punya? Jadi saya ingin setelah lulus dari UINSA, saya ingin bekerja di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Gojek, dan Grab, menjadi bagian marketing di situ atau bagian manajerial atau HRD, proses rekrutmen seperti itu. Impian yang saya punya itu punya warung makan dan juga toko kue. Toko kuenya bertema banyak bunga, biar harum aja gitu. Terus tuh kalau misalnya warung makan, itu tuh di sampingnya nanti tuh ada spesial banyak sayuran hidroponik. Jadi tuh setiap sayuran yang mau orang ambil itu tuh bisa ngambil sendiri di tanaman hidroponik kita. Jadi semuanya segar. Impian saya adalah memiliki sebuah toko roti atau toko bakery yang mana memperdayakan perempuan-perempuan yang ada di daerah saya. Kemudian idola yang saya punya dalam bidang bisnis, saya tidak memiliki idola secara spesifik, cuma akhir-akhir ini saya begitu mengidolakan Bapak Khairul Tanjung gitu. Karena ketika beliau menjalankan bisnisnya, beliau begitu gigih dan begitu fokus gitu dalam menjalankan bisnisnya. Dan satu hal yang saya pelajari kepada sikap beliau itu ketika kita ingin membangun bisnis, ya kita harus berjuang sampai berhasil gitu. Jadi tidak ada kata menyerah di kamus beliau seperti itu. Idola saya itu Kim Namjoon dari BTS. Kenapa rada alay? Enggak. Maksudnya kenapa jadi Kim Namjoon? Pertama, karena apapun yang dilakukan dia tuh kayak terlalu amazing banget gitu. Jadi saya pengen aja gitu jadi kayak dia, baik secara personalitinya, untuk cara berpikirnya gitu, dan juga cara mengambil tindakannya. Idola yang saya kagum dengan kepribadian dan kerendahan hati seorang pengusaha sukses, Yusuf Hamka. Pengalaman menarik ketika di manajemen dakwah, tentunya ketika kita belajar dengan banyak dosen ya, tapi tidak hanya itu saja. Ketika saya semester 1, saya mengikuti menjadi panitia Madaf 2020, anniversary-nya manajemen dakwah yang mengundang Pamungkas untuk mengisi konser musik kita, dan saya sebagai divisi acara di saat itu. Dan itu membuat saya tak terlupakan, soalnya itu first time saya untuk mengikuti konser musik gitu. Pengalaman menarik di prodi manajemen dakwah, apa ya, kayak semua tentang manajemen dakwah itu menarik gitu, baik dari temennya, tempatnya, pelajarannya, dosennya gitu. Segala halnya tuh menarik gitu. Jadi nggak bisa disebutin, semuanya menarik. Pengalaman terbaik selama aku kuliah di prodi manajemen dakwah ini adalah
Aku mendapatkan ilmu yang banyak dari dosen-dosen, mendapatkan teman yang baik-baik, dan juga mendapatkan banyak berkah. Kemudian yang terakhir ada harapan besar untuk anak-anak Indonesia. Jadi harapan saya anak-anak Indonesia bisa menimba ilmu setinggi-tingginya, tidak ada perbedaan gender, kemudian sudah semuanya itu melek huruf, tidak ada yang buta aksara, kemudian kesehatan yang terjaga, kemudian pengalaman, wawasan mengenai pendidikan yang terjamin, seperti itu. Semoga kita bisa menjadi salah satu bagian dalam mengubah anak-anak negeri Indonesia ini. Harapan untuk anak-anak Indonesia, semoga kita semua bisa mengenyam pendidikan yang tinggi, nggak cuma di dalam tetapi juga di luar. Semoga dikuatkan mental dan juga tubuhnya. Semoga apapun yang kita lakuin itu selalu ada hasilnya, minimal buat diri kita sendiri. Harapan besar untuk anak-anak Indonesia adalah saya ingin mereka belajar dengan rajin tanpa main gadget yang berdampak negatif terhadap mereka, karena di sekitar saya anak-anak yang main gadget perilakunya sangat memprihatinkan. Maka dari itu semoga mereka tidak kecanduan main gadget dan orang tuanya dan sekitarnya memberikan pelajaran yang baik, karena mereka adalah calon penerus bangsa ini. Semoga